Baik, Pak Bisa, terima kasih Anda bersama kami. Pak Kholil Nafis, saya akan ke Anda sebagai Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI. Bagaimana Anda memotret dulu kejadian 3 hari terakhir dengan demonstrasi bahkan anarkis yang terjadi, dan sejauh mana para tokoh agama yang coba juga dirangkul oleh pemerintah bisa meredam situasi atau mengademkan suasana sampai mungkin beberapa hari ke depan? Ya, kalau saya yang punya pengalaman hidup sebagai mahasiswa tahun 98, ya kejadian kemarin mirip-mirip 98, di mana ada demo tapi ada kerusuhan, kemudian ada penjarahan. Hanya saja bedanya kalau yang dulu itu jelas siapa komunitasnya, siapa objeknya, itu jelas gitu loh. Nah, yang kemarin itu nggak jelas semuanya, masa dari mana, kemudian dari unsur mana, kemudian tuntutan itu apa gitu yang dituntut untuk bersama-sama didialogkan. Mungkin kita bisa membaca tuntutan awal berkenaan dengan kecemburuan sosial, di mana kondisi masyarakat yang sedang kurang baik, barangkali sebagian dari teman-teman itu dalam ekonominya, kemudian melihat bagaimana kenaikan tunjangan yang disebar di masyarakat itu isunya kan naik ya, meskipun lama-lama akhir-akhir ini juga dibantah. Kemudian berkenaan dengan kenaikan pajak, gelombang juga bergerak mulai dari pati itu, sehingga itu bisa memicu masyarakat. Nah, saya melihatnya kemarin tidak menemukan siapa yang harus kita jadiin mukhotob, komunikannya itu siapa yang akan kita diajak. Akan tetapi kami sebagai pimpinan Ormas di MUI sebagai ketua dan di PBNU sebagai Rais Syuriah, kami harus memastikan dalam umat kami itu adalah menjadi orang yang taat hukum, kemudian menyampaikan aspirasi, bagian dari kewajiban untuk mengingatkan pada diri kita semua untuk memperhatikan yang terbaik, tentu kita menyampaikan. Tetapi untuk menghentikan bagaimana mereka itu bergerak, yang anarkis itu bisa berhenti, kami tidak tahu siapa yang harus diajak bicara. Seandainya di komunitas tertentu kan bisa diajak dialog, tetapi ini kan kayak tanda kutip tidak jelas dari unsur mana yang mereka itu melakukan tuntutan sampai melakukan pembakaran. Kita bisa melihat itu dengan cepatnya ya. Seandainya itu masalah di Jakarta, kemudian orang Jakarta dan sekitarnya itu yang melakukan kilas balik dengan pemantiknya almarhum saudara Akbar Kurniawan, kemudian teman-teman ojol melakukan kilas balik, aspirasi yang lebih kuat. Mungkin di Jakarta iya ya, tapi ketika di daerah itu masif dan kemudian menjadi kebencian yang merata kepada aparat polisi, kemudian kebencian merata kepada dewan, bahkan kantornya dibakar. Kami kadang-kadang tidak ngerti sebenarnya dari mana ini. Munculnya itu dari mana, kemudian kita harus mengajak bicara siapa, kemudian kalau kita berseru kepada siapa. Maka alhamdulillah ketika awal-awal kami juga diundang oleh Metro TV, bisa memanfaatkan media ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, ingin membedakan mana aspirasi yaitu konstruktif, mana aspirasi yang itu adalah instrumen dari demokrasi, dan mana yang itu sudah mengarah kepada penghancuran atau minimal pelumpuhan terhadap negeri ini. Ketika umpamanya kita jelas melihat bagaimana di depan Polda Metro Jaya, haltenya itu di depan polisi berjaga, kemudian nggak bisa mencegah. Kemudian juga bisa melihat bagaimana kantor Polres, bagaimana kantor DPRD, itu ada di depan aparat keamanan, tetapi aparat keamanan tidak melakukan itu. Saya ngerti itu adalah gamang ya pada saat itu, karena setelah terjadi peristiwa, ketika dia harus dihadapi dengan tegas, apalagi sampai menggunakan senjata, kan akan menimbulkan masalah besar. Saya memahami polisi adalah cintanya terhadap negeri ini, sehingga tidak memunculkan masalah-masalah yang lebih besar. Bisa saja tidak tegas, seperti halnya seorang presiden ketika melihat ini lama-lama bisa tidak berjalan pemerintahan, bisa kios kepemerintahan kita ini tidak bisa jalan, dan masyarakat sudah mulai khawatir. Saya secara pribadi mulai khawatir. Ya, saya dekat ketika itu hari Sabtu pagi ada istighosah di pesantren saya, Cendekia Aman di Depok itu. Kami juga istighosah. Setelah itu ibu-ibu bercerita tentang
kita harus sudah mulai ya siap-siap takut nanti bahan-bahan pokok ini langka, kita harus sudah beli. Jadi andaikan ini terus sampai 2 hari 3 hari, umpamanya sampai hari ini dan besok eskalasi seperti kemarin, mungkin persoalan bukan hanya persoalan politik, ekonomi pun akan menjadi masalah. Terganggu ya, Pak. Dan kita lihat seminggu ini kan banyak dari aktivitas yang rutin. Saya aja acara tadi hari Senin itu digagalkan semua acara-acara itu. Besok itu ada yang dipindahkan ke online umpamanya karena melihat khawatir juga masih minggu ini masih berjalan dengan seperti yang kemarin, mungkin tambahannya bahkan ada mengatakan ini baru pembukaan loh, nanti demo akan gelombang lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah ketegasan Presiden dan seluruh aparat kemudian juga mau mendengar dengan jelas semuanya sanksi dari partai politik, kemudian juga permintaan maaf dari pemimpin kita, kemudian Presiden dengan tegas memberikan statement mana itu aspirasi, mana itu perbuatan anarkis. Saya pikir ini langkah tegas, meskipun kadang-kadang kita sayangkan khawatir ketika bertindak tegas semuanya dari pemerintah, dari Presiden malah menjadi perang saudara. Kami sempat khawatir, tentu kami sebagai umat beragama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi, dan langkah tegas itu bagian dari kerangka ya, kalau dalam Islam itu hibuna adullah, membuat orang juga takut. Kalau tidak digertak ya mungkin orang akan terus berbuat dan terus bekerja, seperti halnya semalam masih juga ada riak-riak di Bekasi di pinggiran itu, tapi setelah lebih tegas lagi kan sekarang lebih reda. Nah, kita menginginkan memang yang tegas, tetapi bagaimana tidak menggunakan kekerasan, karena saya yakin kalau yang menyampaikan aspirasi itu adalah karena cinta Indonesia dan ingin perbaiki Indonesia. Kemudian juga aparat kita adalah cinta Indonesia. Presiden juga dengan sumpahnya tadi, saya itu merinding ya sebagai pimpinan Ormas mendengar Presiden sumpah wallahi ya akan saya lawan. Saya merinding, dan kami bagian dari orang yang bersama dengan Presiden dalam hal ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kami sudah tegaskan bahwa penjarahan itu adalah melanggar undang-undang, melanggar ajaran agama, melanggar tata sosial. Penjarahan itu tidak bisa dibenarkan. Maka saya juga meminta sebagaimana aparat yang melakukan umpamanya pelanggaran hukum di luar koridor itu, demikian juga masyarakat yang melakukan penjarahan pun saya pikir harus diproses sehingga ini tidak terulang kembali. Terakhir saya ingin menyampaikan, mohon barangkali tadi kan Pak Kodari itu menyampaikan ada pergerakan masyarakat, ada masyarakat yang didatangkan. Mohon pihak badan intelijen kita, aparat kita juga lebih canggih sehingga mereka bisa diantisipasi sebelum mereka umpamanya ada di lapangan. Itu kan biasa bisa deteksi bergerak dini, gitu ya, Pak? sehingga bisa diantisipasi. Baik. Saya minta Pak Khalil tadi juga sempat mengatakan bahwa ini kan situasi tindak tegas. Banyak juga pihak yang mungkin sama rasa khawatirnya seperti Pak Khalil. Bagaimana situasi di lapangan ketika memang sudah eskalasinya meningkat dan memanas, soal tindak tegas yang mana kemudian massa yang tindak tegas, mana yang sebenarnya masyarakat yang berunjuk rasa yang juga ingin menyampaikan aspirasi murni. Bedanya tuh di mana supaya tidak ada lagi alasan tindak tegas ini malah melegalkan kekerasan yang mungkin saja bisa dilakukan, Mas Wahyu. Jadi ketentuan di undang-undang jelas. Cara menyampaikan pendapat itu jelas. Bisa melalui pawai, orasi, spanduk dan sebagainya sudah ada diatur. Maka ketika ada tindakan-tindakan yang di luar itu dan secara kasat mata ada upaya-upaya destruktif, pelanggaran pidana seperti penjarahan perusakan, harusnya polisi bisa tangkap tangan. Tetapi problemnya kan kegambangan ini muncul, nanti ada kesan sengaja menghalangi niat untuk aspirasi. Ya, ini yang menjadi problem. Maka menurut saya pada situasi ini, pengalaman ini, polisi juga nggak boleh lagi bersikap ambigu. Ya kalau memang dia melanggar hukum ya harus ditindak. Dan masyarakat juga harus paham bahwa dilakukan polisi itu melakukan pendidikan. Bahkan mohon maaf ketika merusak simbol-simbol institusi ya, simbol Polri, lalu ada rumah dinas menteri dan sebagainya. Ini kan sudah menunjukkan ada upaya-upaya untuk melegitimasi eksistensi negara. Dan saya kira itu tidak bisa dibiarkan. Tapi bagaimana juga kita lihat ya, beredar juga video-video yang aparat juga jelas melakukan kekerasan, pemukulan dan lain-lain. Saya kira aparat pun juga tidak semuanya itu bagus, bersih dan melakukan yang benar. Itu yang harus kita luruskan. Hanya situasi di lapangan kadang-kadang mempersulit aparat untuk juga bertindak soft karena perlawanan yang oleh masyarakat itu keras. Jadi saya kira ini pemahaman. Saya mohon maaf ketika saya masih di Komponas saya sering berdebat karena polisi dan tentara itu tidak dilindungi HAM.
Nah, dan ketika saya diskusi dengan pemimpin Komnas HAM, ya memang nggak dilindungi karena itu aparat bersenjatai. Lalu bagaimana? Jadi statusnya bahwa mereka itu melakukan tindakan penganiayaan kepada aparat. Tetapi kalau polisi kemudian menangkap kan jadi masalah baru. Saya kira ini butuh pemahaman persepsi. Kita kan ingin demokrasi. Jadi narasi, kemudian persepsi, kemudian penyebutan-penyebutan itu kan harus juga clear juga. Ketika itu masih sampai hari ini perdebatan itu nggak selesai. Karena teman-teman Komnas sudah bilang polisi tidak bisa dilindungi HAM. Jadi tadi kalau Pak Presiden ke rumah sakit kemudian menyaksikan sampai sekian puluh polisi luka, sampai bahkan ada yang cacat, tadi kan ada yang patah, itu bukan pelanggaran HAM. Nah, ini itu intinya melaksanakan tugas, tapi kan kita juga tahu bahwa eskalasi ini meningkat ketika ada kejadian artinya Afan, insiden tewasnya Afan. Kesadaran bahwa kita ingin demokrasi, kita ingin santun itu kan harus ada di semua pihak. Saya kira ini harus dijaga ini. Bukan hanya polisi begitu, rakyat begitu, tapi semua pihak. Termasuk dalam hari ini pihak-pihak lain, misalkan kalangan pendidik, akademisi. Ini kan jadi begini, sekarang ini demo-demo itu komandannya bukan hanya yang di lapangan loh. Ada komandan lain yaitu dari media sosial. Jadi dari dunia maya kita sekarang kan mengenal dua dunia nyata dan dunia maya. Dan dunia maya ini bisa mengumpulkan ribuan dengan cepat dan membakar emosi orang. Ini kan kondisi saat ini yang harus kita pahami dan kita semua harus memahami ini era sekarang ini yang harus memaknai demokrasi itu dengan cara-cara yang santun dalam dua dunia ini. Mas Kodari, kalau kemudian kita memang idealnya adalah aspirasi disampaikan dengan santun, tapi juga idealnya aspirasi masyarakat ini juga didengarkan. Ini kan eskalasi meningkat ketika dianggap banyak statement dari anggota DPR atau mungkin statement dari pejabat, menteri yang tidak berempati terhadap situasi masyarakat. Bagaimana juga evaluasi ini terjadi di pemerintahan? Apakah kemudian Presiden akan mereshuffle menterinya? Usai jeda, pemirsa kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.